Oke. Saya udah buat rangkuman lagi sedikit. Ini yang kemarin passive voice, mereka memanjat dinding, dinding dipanjat mereka. Ini mungkin udah nggak usah dijelaskan. Udah paham. Nanda cleans the class. The class is cleaned by Nanda. Udah selesai. Nah, untuk yes no question juga udah selesai. Kalimat aktifnya contohnya they are speaking English. Ini udah selesai ya, dibentuk menjadi kalimat pasif. English is being spoken by them. Itu udah selesai. Nah, English is being spoken by them dirubah ke bentuk pasifnya, kalimat pertanyaannya cukup memindahkan to be-nya ke depan sebelum subjek. Jadi menjadi is English being spoken by them, kan gitu ya. Ini udah aman ya kalau yang yes no question yang ini. Iya, Pak. Oke, untuk yang yes no question modal. Nah, modal pola aktifnya adalah subjek, modal, verb 1 plus objek. Ini kalimat aktifnya, modal aktif. Kalau modal pasif itu objeknya taruh depan, berarti objek, modal, be. Nah, antara modal dan verb 1 tinggal masukkan be. Verb 1-nya dirubah menjadi verb 3, seperti itu. Sehingga polanya menjadi objek, modal, be, verb 3. Seperti itu. Nah, ini tapi subjeknya dia menjadi, objeknya itu menjadi subjek. Nah, untuk yang subjeknya di sini menjadi objek. Kalau modal aktifnya di modal, di tengah-tengah modal itu ada to be gimana, Pak? To be. Misalnya they can. Nah, yang ini ya Bu, yang contoh ya. Ada to be-nya di depannya, ada di depan, ya setelah can ada to be. Be gitu Bu ya. Bukan be, apa sih? SMR gitu. Ya, SMR boleh. Oh, Atau, enggak be. atau yang lain juga boleh. Nah, aturannya kalau yang namanya pasif itu pasti polanya subjek, modal, verb 1. Jadi kalau saya kasih ke bawah deh. Oke. Jadi kalau yang namanya modal, misalkan they can is gitu Bu ya. Nah, they can is doing misalkan gitu. Atau they can is do. Itu nggak bisa. Karena apa? Modal itu dia adalah polanya modal plus verb 1 gitu. Verb 1-nya apa? Berarti bisanya hanya they can do gitu. Dan habis modal pun nggak boleh berupa ini. Habis modal itu nggak boleh dikasih to gitu. Jadi misalkan they can to do. Itu nggak boleh. Soalnya tadi Bapak kemarin ada buat tugas latihan, ada modal plus itu Pak, plus to be. Di bagian apa tuh? Yang soal kemarin Ibu ya? Iya, ada to be gitu. Oh iya, mungkin saya salah kali Bu. They should have apa gitu Pak. Oh, kalau itu masih bisa, they should have. Kayak misalkan gini ya Bu, begini bukan they should have helped gitu. Seperti itu Ibu. Coba deh Pak. Iya. Nah, kalau seperti ini bisa ini kalau dalam pola modal dia pola modal kalimat perfect Ibu. Nah, ini jadi modal itu sebenarnya kalau kita pelajari banyak banget. Ada modal perfect. Modal itu sendiri kayak can. Can itu bisa masuk ke dalam possibility, ke dalam pokoknya ada 9 P1 passive, PRPS, P-nya possibility, I-nya nanti ke mana, impossibility gitu. Dia ada banyak. Kayak ini, kita sedikit keluar dulu ya dari pembahasan. Kayak mas. Mas itu kan modal. Nah, have to sama has to kan similar modalnya Ibu ya. Nah, itu kalau dibahas ke dalam modal yang lebih detail itu, mas itu dia adalah harus, maknanya harus, tapi yang harus 100% harus dilakukan, dan itu istilahnya sifatnya wajib. You must go home because your mother is sick, misal gitu. Kamu harus pulang ke rumah karena orang tua kamu sakit. Nah, kalau kita menggunakan kalimatnya pakai have to, you have to go home because your mother is sick. Nah, kalau menggunakan have to itu kita mau pulang mau enggak terserah kita. Karena sifatnya have to di situ meskipun maknanya harus, tapi dia
prosentasenya paling sekitar 80% atau 50% gitu. Bukan yang harus. Nah, kalau kayak gini di pasifin gimana, Pak? My mother? Yang ini. My mother should. Nah, kayak pola seperti biasa, Ibu. Berarti ini polanya bagaimana, Ibu? My mother should have Terus? Been. Begitu aja udah. Karena ini kan ketiga, Bu, ya? Iya, iya. Menjadi should have been. Been, terus? Have been. Have by them. Helped by them. Seperti itu. Jadi, kalau pola apa namanya mau passive voice itu nggak usah pusing-pusing, kita lihat ini verbnya apa, verb 3, tinggal rubah aja be-nya menjadi verb 3, been, seperti itu. Oke, aman Bu ya? Berarti dia nggak bisa yang is, mr gitu ya? Betul Ibu, kalau yang namanya modal itu dia nggak bisa ketemu dengan they is can lah, they is can do misal Bu ya. Nah itu nggak bisa. They can to do itu nggak bisa. Atau misalkan kita bilang they can do, they to can do misalkan itu nggak bisa. Oke, ini nggak bisa. Yang bisa adalah they can do, itu baru bisa seperti itu. Jadi kalau Ibu biasanya kesalahan umum orang-orang menggunakan modal itu biasanya kalau speaking, hey, where do you want to go? I want to go there. Biasanya mereka bilang, saya bisa menyetir mobil. I can to drive. Itu berarti dia belum belajar modal. Harus ngambil kelas saya dulu, Ibu. Kasih tahu ya. Tahu dia. Kelas Mr. Sono ngambil dulu gitu. Nah, itu nggak ada ya pola they can to do. Karena pola modal itu adalah subjek plus modal plus verb 1. Itu. Aman Bu ya? Siap. Oke. Nah, ini udah kadung. Kadung itu apa ya? Udah terlanjur ya? Terlanjur. Saya sekalian aja nih masuk ke modal. Ya, saya sekalian aja nih ke modal sekalian dijelasinnya. Oke. Kalau yang atas satu modal ya, Bu ya, ini. Ini satu modal udah nih. Nah, polanya seperti ini. Nah, ada lagi dalam kalimat bahasa Inggris itu 2 modal. Nah, yang 2 modal bagaimana? Jadi kalau 2 modal itu, misalkan they can, saya akan bisa ngomong bahasa Inggris. Misalkan gimana? I will can. I will can. I will can speak English. Nah, ini ada 2 modal kan, Bu? Modal will dan modal can. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu salah. Oh. Jadi ada 2 modal murni. Modal murni, will itu kan kemarin termasuk ke dalam modal murni. Itu salah. Ada 2 modal murni dalam bahasa Inggris itu dalam satu kalimat, 2 modal murni itu salah. Nah, kalau ada dua modal murni, maka modal murni yang kedua itu harus dirubah ke dalam bentuk similarnya, Bu. Nah, similar expression of modal. Jadi, kalau ada kalimat I will can speak English, ini salah. Oh, yang kayak kemarin ya, I will be able to. Nah, kalau mau yang benar kalimatnya menjadi I will be able to. Nah, be able to speak English itu betul. Atau kita rubah dua-duanya. Will-nya dirubah juga, Ibu. Hmm. Bagaimana? Kalau will apa kemarin ya? Be going
Oh, be going to. Berarti gimana? I be going to. I, B-nya ketemu I. M, B-nya M. I am. I am. Going to. Going to. Can. Nah, To. nah kalau misalkan I am going to can, itu bener apa enggak, Ibu? Salah. To able to. Ibu kayaknya ngetes saya ini. Aduh. Sayanya yang bingung masih. Nah, kalau ada dua modal, nih aturan yang pertama dua modal, dalam satu kalimat dua-duanya tidak dirubah ke dalam similar modal, yang kedua ini itu salah. Ya, atau dua-duanya salah satunya yang depan dirubah ke similar modal, tapi yang depannya yang depan dirubah ke similar modal, tapi yang belakangnya tetap dia berupa modal murni, ini salah juga. Iya. Yang betul itu kalau mau yang depannya itu modal, yang belakangnya baru biar kameranya seom, seperti itu. Nah, ini baru benar. Kalau yang depannya modal tapi belakangnya modal, salah. Modal-modal seperti ini itu salah. Modal. Terus yang satunya lagi modal, ini pasti udah salah. Atau yang depan atau yang depannya similar kayak begini. Nah, terus yang belakangnya tetap modal seperti ini. Kan seperti ini. Maka dia juga salah. Kalau mau ya salah satunya. Yang kedua tapi bukan yang pertama. Nah, ini seom. Yang satunya modal, ini salah juga. Ya, itu Bu ya. Atau dua-duanya kita rubah menjadi bagaimana? I am going to be able to speak English. Ini baru benar. Ini suaranya clear nggak, Ibu? Saya. Clear. Clear ya? Clear. Oke, nah ini dua-duanya dirubah ke dalam bentuk modal, similar modal, dan yang satunya juga dirubah ke bentuk similar modal, itu sangat-sangat boleh. Tapi ya itu terlalu panjang. Tapi nggak masalah. Ini seom, yang satu laginya seom. Ini benar. Gitu Bu ya. Nah, kalau yang satu modal seperti ini, modal they can do ini, kira-kira kalau dirubah ke bentuk kalimat pertanyaannya bagaimana, Ibu? Can they do? Betul. Can they do. Gitu. Cuma dipindahkan can-nya ke depan sebelum they. Ini juga sama, Ibu, yang ini, yang seom. Berarti tinggal M-nya ke depan kan ya? Nah, kalau ke depan kan bagaimana, Ibu? M. Halo? Ya. Clear, Bu ya? Takutnya nggak clear. Ya. Nah. Am I going to? Oke, am I going to able to speak English. Speak English. Udah gitu aja kalau bikin kalimat pertanyaan itu. Atau kita pakai yang ininya nih. Nah, yang ini yang kedua, ini juga sama. Will I be able to speak English? Seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau pakai salah satu, misalnya will able to, berarti yang modal murni itu harusnya di depan ya? Iya. Similarnya yang kedua. Betul, Ibu. Kalau similar dulu baru modal itu salah. Pokoknya kalau mau dibentuk similar, yang kedua yang wajib jadi similar. Atau dua-duanya similar nggak apa-apa. Oke, aman Ibu? Sip. Aman. Oke.
modal. Bagaimana Pak Fatur, Pak Ahmad? Oke. Nah, untuk modal udah clear. Jadi, saya ulangi lagi. Untuk modal aktif, polanya adalah they can do anything. Ketika they can do anything dirubah ke bentuk pasif, Bapak Ibu nggak usah bingung, tambahin antara can dan do itu be. Nah, terus do-nya dirubah ke bentuk verb 3. Sehingga kalimatnya menjadi anything-nya kedepankan, they-nya kebelakangkan. Anything can be done by them. Seperti itu. Itu modal pasif. Oke, aman ya? Nah, untuk membentuk pola yes no question-nya pada kalimat modal itu, cukup memindahkan modalnya ke depan sebelum subjek. Jadi tadi pasifnya nih, pasifnya anything can be done by them. Untuk merubahnya menjadi kalimat pertanyaan yes no question, itu cukup can-nya kedepankan. Can anything, jadi can-nya itu kedepankan sebelum si subjek. Sehingga kalimatnya menjadi can anything be done by them. Seperti itu. Ini yang satu modal mudah ya. Oke. Selanjutnya, similar expression of modal. Nah, similar expression of modal itu tadi yang sudah saya jelaskan. Modal aktif misalkan kayak tadi polanya subjek, modal, verb 1. Contohnya, they can do anything. Nah, Mister, bagaimana kalau tadi dua modal itu harus dibuat similar modal? Kalau misalkan modalnya 1, boleh nggak kita membuatnya menjadi similar modal? Boleh. Kalau modal 1 pun murni gitu ya, dibuat similar modal, boleh nggak? Boleh. Jadi, they can do anything, Ibu boleh merubahnya menjadi they are able to do anything. Gitu. Nah, kalau dibuat kalimat pertanyaan, tinggal kedepanin aja are-nya. Are they able to do anything? Gitu. Ini masih kalimat aktif. Nah, untuk pola dua modal dalam satu kalimat aktif nih. Kalau ada dua modal, tadi sudah saya jelaskan. Kalau polanya modal-modal, verb 1 itu salah. Kalau misalkan, atau yang kedua, seom, modal, verb 1 itu salah. Kalau mau benar, modal, seom. Nah, itu benar. Atau dua-duanya dijadikan seom, similar. Seom, dua-duanya jadikan seom, baru itu benar. Seperti itu. Ya. Nah, ini pola untuk kalau dua modal. Kalau satu modal, mau dirubah ke bentuk similarnya nggak apa-apa, atau dibentuk modal sendiri murni gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada dua modal, syarat yang benar adalah modal pertama murni, keduanya seom, atau dua-duanya seom. Seperti itu. Ini contohnya, ini kita ulangi lagi bahas. They will can do anything, itu salah, karena dua-duanya modal murni. Atau yang satunya, they are going to, yang satunya similar, yang satunya can. They are going to can do anything, itu salah. Nah, yang benar adalah yang satunya modal, satunya similar. They will be able to do anything, benar. Atau they are going to be able to do anything, itu baru benar. Dua-duanya dirubah ke bentuk seom, seperti itu. Dan catatannya, untuk yang similar modal yang pertama ini, to be-nya harus menyesuaikan kepada si subjek. Kalau di sini she, maka she is going to be able to do anything. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke variasi pasif voice dua modal. Berarti kalau dua modal ini, modal seom atau seom, seom. Seperti itu. Nah, contohnya variasi modal. Modal yang pertama yang modal seom. Saya tulisnya similar aja. Nah, contohnya, they will be able to do anything. Ini kalimat dua modal ini, kalau ibu mau rubah ke bentuk pasif, itu yang ditambahkan be-nya itu antara be, able to, yang berdekatan dengan verb satunya ini. Gitu. Kalau mau dikasih, dikasih be-nya itu yang dekat dengan verb satunya ini nih, verb 1. Nah, itu baru boleh dikasih be-nya. Jangan diletakkan di sini. They will be able to, dan itu salah. Karena syaratnya apa? Setelah to itu harus ketemu dengan verb 1. Ini verb 1. Ya, jadi antara, kalau ada dua modal, they will be able to do anything, mau dibentuk kalimat pasif, tinggal ibu-ibu atau bapak menambahkan antara to
dan do itu to be. Dan do-nya harus dirubah ke bentuk verb 3-nya yaitu done. Tinggal disilangkan saja. Sehingga kalimatnya menjadi anything will be able to be done by them. Kalau mau dibentuk kalimat yes no question, tinggal will-nya kedepankan. Bagaimana? Will anything be able to be done by them? Gitu. Aman ya? Oke. Kalau suaranya nggak clear, Ibu boleh ini ya, atau Bapak boleh ini interupsi. Nah, itu tadi yang pertama, yang satunya modal, yang satunya similar. Bagaimana kalau kita merubah dua-duanya menjadi similar semua? Nah, ini. Kayak kalau tadi kan menggunakan they will, able to do anything. Nah, ini dirubah menjadi they are. They are going to be able to do anything. Ini secara pola pasif voice sama, cuma ditambahin dan antara to dan do. Tinggal ditambahin di antara to dan do seperti itu. Sehingga kalimatnya menjadi tinggal anything-nya dipindahkan, they-nya dipindahkan, tinggal menjadi anything. Nah, is yang tadinya di atas are, Mister, kemudian di bawahnya jadi is. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah anything. Sehingga kalimatnya menjadi anything is going to be able to be done by them. Seperti itu. Terus bagaimana merubah menjadi kalimat yes no question? Udah nggak usah pusing-pusing. Pasti auxiliary taruh ke depan sebelum si subjek. Sehingga kalimatnya menjadi is anything going to be able to be done by them. Seperti itu. Clear sudah ini, Bu? Clear ya? Ya. Atau ada pertanyaan? Clear. Enggak, Oke. Pak. Ini yang menjadi kemarin permasalahan yang belum selesai. Oke. Nah, kalau tadi yes no question, kalau yes no question berarti kalimat yang membutuhkan jawaban iya atau enggak. Kamu udah makan belum? Iya. Kamu udah makan belum? Belum. Itu kan membutuhkan jawaban yes atau no. Tapi kalau information question itu nggak butuh jawaban yes atau no, tapi berupa informasi. Bapak kamu kemana? Nggak mungkin kita jawab iya. Ibu kamu lagi di mana? Belum, kan nggak mungkin ya. Pasti harus berupa informasi. Ibu kamu kemana? Ibu saya ke Jakarta, berarti berupa informasi Jakarta seperti itu. Nah, sebelum membahas ke kalimat pasifnya, kita coba untuk membahas kalimat information question dari kalimat aktif. Kemarin, kalau menanyakan subjeknya orang, itu bagaimana, Ibu? Who. Question word itu apa aja sih? Question word. Oke. Who, What? terus? What? Coba, question word itu apa aja, Bu? What? Who? Who, what, terus? Which? Whom, which, Whom. ya. Terus? When? When, terus? Apa lagi ya? Where. Why, ya. Why, where, terus? Where? Why. How. Oh. 8W1H ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi apa, Bu, kira-kira? Whose, kepemilikan. Biasanya kalau kepemilikan ada noun-nya. Nah, kalau how juga, how sendiri itu ada banyak, Ibu ya. Ada how often. Terus apa lagi? Kalau nanyain usia. How old. How old. Kalau nanyain panjang. How? How tall? How long? How tall? How long? Terus kalau menanya berapa kali? How? How many? Apa banyak? How many? Terus how much? Gitu, Bu ya? Banyak ya? Iya. Nah ini how ini kalau who fungsinya untuk menanyakan siapa, Ibu? Untuk menanyakan Subjek. Oke, betul. Subjek, person ya, orang. Yep. Nah, kalau what itu untuk menanyakan siapa? Objeknya ya? Pekerjaan. Subjek berupa noun.
Noun. Oh. Non-person, misalkan gini. Kucing memakan tikus. Berarti kalau menanyakan siapa yang memakan tikus, siapa atau apa yang memakan tikus? Siapa? Kucing memakan tikus. Oh, apa? Apa yang dimakan gitu? Iya, kalau misalkan orang nanya begini ke saya, kamu mau kawin sama apa sama siapa, Bu? Sama siapa dong? Sama siapa kan, Bu? Nggak mungkin sama apa. Karena apa itu adalah non-person. Iya. Jadi what? Selain orang gitu ya? Betul. Jadi kalau what juga bisa menanyakan subjek, asalkan dia adalah non-person. Non-person. Oh, ya. okay. Ini saya kasih contoh deh biar langsung. Kalau yang tadi kucing itu what ya? Nah, kalau kucing itu kan bukan orang, Bu ya. Meskipun bernyawa. Oke, misalkan contoh Miss Dian. Yang gampang-gampang aja, visit ini. Nah, kalau kita menanyakan Miss Dian, berarti menggunakan who apa what? Nah, who. Karena, karena dia posisinya di subjek dan dia orang bukan? Orang. Person. Maka menggunakan who. Gitu. Aman ya sampai sini ya? Oke. Bagaimana dengan what? Saya kasih contoh. A cat, misalkan it's meat. Kan gitu. Nah, a cat it's meat. A cat ini kita mau tanyain dia subjek, dia person apa non-person? Non-person. Non-person. Jadi ibu kalau menanyakan subjek berupa non-person nggak boleh menggunakan who eats meat gitu. Harus menggunakan what gitu. What eats meat gitu kan ya. Kalau yang atas berarti menggunakan who visits me. Oke, clear ya ini ya, guys. Oke. Nah, pakai visit. Oh, karena itu ya bab 1 ya. Gimana, Ibu? Ya, visit karena bab 1 ya. Nah, ini yang mau saya bahas juga nanti. Oke, sekarang aja. Jadi gini. Langsung. Misalkan begini, saya kasih contoh yang lain biar lebih ini. Misalkan contohnya orangnya banyak. Mr. Fatur and Miss Nanda, misalkan gitu ya, join grammar class. Nah, ini kan join-nya berupa verb 1 ya, Bu, ya? Nggak ada SIS-nya ya? Iya. Nah, ini ketika menanyakan Mr. Fatur dan Miss Nanda pada subjek, dia harus menggunakan pola kembali. Verb SIS, Ibu. Iya. Itu. Dia kan person, berarti menggunakan apa person? Menggunakan who, Bu ya? Who. Nah, who join. Nah, ini nggak boleh menggunakan join, tetapi harus menggunakan join. Iya, karena secara apa namanya kita belum tahu nih subjeknya itu orang jamak atau tunggal, kita belum tahu. Maka aturannya ketika menanyakan subjek mau tunggal mau jamak itu pasti kembali ke verb 1. Who joins? Grammar. Gitu, Ibu. Aturannya begitu. Jadi mau pakai S semua ya, Pak ya? Betul, Ibu, pakai S. Atau kalau kalimatnya misalkan dia kalimatnya apa namanya? Simple present, present continuous, berarti is joining, Bu ya. Are joining. Nah, ini Ibu untuk di sininya who? Are. Who is? Who is joining, seperti itu. Meskipun di sininya are, tapi kalau dia kembali lagi menanyakan subjek yang tidak diketahui jumlahnya berapa, 1, 2, 3, 10 orang, tetap di sininya ketika menanyakan subjek, who is tunggal, who is joining, gitu. Aman, Bu ya? Subjek ya? Iya, semua subjek harus menggunakan tunggalnya.
Kalau misalkan simple present continuous, maka menggunakan is-nya. Gitu. Kalau simple present, maka menggunakan verb s, is-nya. Gitu ya. Berarti ini yang untuk jawabannya yang tidak jelas orangnya ya? Betul, subjeknya belum ketahuan jumlahnya berapa. Atas dasar itulah, maka verb-nya kita kembalikan ke verb ke verb SIS. Enggak, biasanya kan kita kalau pakai who itu pakai misalnya who is, who are gitu kan. Yeah. Ada to be itunya gitu loh. Berarti kalau yang ini khusus untuk yang tidak jelas ininya ya. Ya. Ini kan Ibu, ini jamak Bu ya. Ini kan jamak. Mr. Fator dan Miss Nanda itu kan jamak, banyak. Nah, itu ketika ditanyakan Mr. Fator dan Miss Nandanya, kita tutup nih Miss Fator dan Miss Nandanya. Berarti kan tinggal are joining grammar class. Nah, ketika menanyakan siapa yang ikut kelas, itu nggak boleh menggunakan who are joining, tapi who is joining. Kembali ke verb SIS. Semuanya harus menggunakan verb SIS. Atau kita cari contoh lagi deh, satu lagi. Yang perfectnya. Nah, yang perfectnya misalkan kita contoh Mr. Nan pakai they. Pakai tetap aja deh. Pakai misalkan have join, telah mengikuti kelas grammar. Join. Nah, ini kira-kira menjadi apa nih Bu di sininya? Siapa yang telah mengikuti? Who has joined gitu. Jadi udah jelas ya Bu ya? Sip. Gitu Ibu. Pokoknya kalau menanyakan subjek pasti saya pastikan semuanya harus menggunakan verb SIS. Oke, kita sekarang masuk ke materi, ke contoh yang bagaimana dengan simple past, Mister? Karena nggak ada yang nanya, saya nanya sendiri. Karena nggak tahu kita juga. Iya. Bagaimana dengan yang simple past, Mister? Mr. Fator and Miss Nanda joined grammar class. Itu bagaimana ketika menanyakan si subjeknya? Kembali lagi. Kalau simple past, kalau simple past itu tetap joined. Gitu ya. Who joined grammar class? Itu nggak kembali ke verb 1, verb SIS nggak kembali. Dia tetap verb 2. Karena kalau ditutup Miss Nanda dan Mr. Fatornya kita tutup, kita hapus, sehingga meninggalkan kata joined grammar class doang kan. Udah, langsung aja kita tinggal memasukkan kata who menjadi who joined grammar class. Berbeda tentunya ketika kita kalimatnya seperti ini. Saya copy paste. Tentunya berbeda ketika masuk ke past continuous. Berubah menjadi were nah, berubah menjadi were joining. Ini bagaimana cara merubah ke kalimat pasif pertanyaan menanyakan subjeknya. Ini kembali ke aturan yang tadi di atas. Bagaimana? Menjadi was. Betul. Kak, ambil pempesnya yang bekas. Itu aman ya? Ambil pempesnya yang bekas. Nah, bagaimana ketika past perfect? Past perfect itu bagaimana, Mister? Karena nggak ada yang nanya lagi, saya tanya sendiri. Nah, Mr. Fator and Miss Nanda had joined. Ini bagaimana? Ini juga sama seperti yang ini, yang simple past. Jadi dia nggak berubah menjadi has, is, dia tetap menjadi has, had. Who had joined grammar class. Jadi aman Bu ya? Clear. Antara aman dan bingung. Oke. Baru nih, baru. Baru ya? Jadi kalau misalkan saya kasih kalimat begini. Di bawah deh, di bawah yang kosong. Oke, misalkan saya kasih kalimat begini. The drivers are going to Bali. Itu kira-kira kalau menanyakan the drivers, itu bagaimana kalimatnya?
Who Ini saya berdoa mudah-mudahan benar jawabannya nih. goes. Bukan ya? Who is going to Bali? Who is Going Oh to iya, going. Ya, ya, ya. Going. Betul. going to Bali? Lagi, Bu. Ya, 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 ya. Going. Ya, kalau going. Misalkan kalimatnya begini. My mother is cooking the soup. Ini kira-kira kalau menanyakan my mother bagaimana kalimatnya? Who is cooking? Who is cooking the Soup. soup? Gitu. Soup. Bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Ibu Dian, Miss Dian, gitu, telah mengambil rapot anaknya. Report ya, report. Nah itu bagaimana Ibu? Who has taken? Who has taken a report apa raport? Oke. Terus kalau kalimatnya begini, Miss Helen translated many books. Itu bagaimana untuk menanyakan Ibu Helennya? Who translated? Begitu Ibu. Translated many books. Itu raport atau report? Gimana Ibu? Saya, itu report atau raport sih? Nah ini report apa raport sih? Report ya? Report. Ya, ini saya ngecek vocabulary-nya, maaf. Ngetes. Ternyata ada yang melek. nggak pakai tubi ya Pak? Gimana Ibu? Nggak pakai tubi ya Pak ya? Translate-nya. Yang ini. Yang Karena dia misalnya, past tense ya. betul, karena past tense, jadi nggak pakai to be. Menanyakan Miss Helen, ini menanyakan Budian, ini menanyakan my mother. Clear nggak Ibu? Jadi kamu merubah itu grammar ya Pak ya? Gimana Ibu? Nggak merubah grammar ya Pak? Maksudnya nggak kalau dia is cooking ya is cooking, kalau has taken ya has taken, kalau nggak dia nggak ada to-be-nya ya langsung aja translated ya. Iya, karena dia menanyakan ini subjeknya, jadi nggak usah dirubah ke bentuk pasif atau apa gitu Ibu. Nanti berbeda lagi ketika pasif, tetap kita menggunakan pola pasif. Karena ini kalimatnya aktif, maka tetap menggunakan kalimat Aktif. Begitu. Kalau yang ini my mother is cooking the soup. Kalau misalnya menanyakan apa ya, menanyakan Supnya. The soup. The supnya. Selain subjeknya, supnya ya boleh supnya. Kita masuk ke ini lagi yang atas, question word Bu ya. Nah, ini udah clear ya, berarti yang subjek udah clear Bu ya? Ya. Insya Allah. Nah, kita masuk ke yang what. Kita satu-satu aja deh. Nah, ke yang what. What itu ada dua Ibu. Dia menanyakan person, subjek person, atau dia menanyakan verb, kata kerja. Gitu. Dia menanyakan person atau menanyakan verb. Contohnya. Nah, misalkan contohnya apa ya? A cat, masih a cat aja deh. A cat eats meat. Nah, kita mau menanyakan si eats-nya, Bu. Verbnya. Ya kan verbnya ya? Oke, kita menanyakan verbnya. Itu bagaimana, Ibu? What, betul. Ingat bagaimana aturannya kemarin? Saya kasih ini dulu note ya. Note. Kalau menanyakan
selain subjek, Pakai auxiliary ya, Pak? nah setelah question word itu ketemu dengan auxiliary dulu Ibu, baru si subjeknya. Pasti gitu. Baru dia ketemu dengan verb-nya lagi. Aman ya Bu ya? Jadi kalimatnya kira-kira bagaimana untuk menanyakan? Saya ulangi lagi. Kalau untuk menanyakan verb kita menggunakan apa? What is? What? Terus? What is? Itu it's-nya itu verb-nya itu berupa verb SIS. Kalau verb SIS kira-kira kita menggunakan apa ya? Does. Do dan Does. ya berarti what? What does? What does? Cat meet. Oke, a cat. Yang kita tanyakan apanya tadi? Verb-nya. Kira-kira kalau kita tulis it lagi, itu udah apa namanya? Tepat nggak gitu kalimatnya? Ada. Kita menanyakan it, tapi it-nya diikutkan lagi. Kira-kira benar nggak Ibu? Ya. Iya. Kalau tadi yang atas, a cat eats meat, pasti otomatis a cat-nya kan dirubah diganti dengan kata what eats meat. Nah, ini kalau misalkan kalau untuk menanyakan it's, kira-kira menggunakan What does a cat do? Apa yang kucing lakukan dengan daging? Iya, what does a cat do? Gitu, Ibu. Ya. Oke, note lagi. Kalau menanyakan verb, ya, maka kata kerjanya menggunakan do atau does atau dan. Tergantung jenis tentisnya. Itu Ibu ya. Nah, kita ulangi lagi di sini. Saya kasih ke bawah. Oke, kita ulangi lagi. Yang tadi, a cat eats meat. Ini bagaimana menanyakan it-nya, Ibu? Pasti menggunakan do atau does ya. What does? Sorry Bu, bentar dulu. Bukan does, tapi doing sama done. Oke. Ini gimana menanyakannya? What? Does. What does a cat do? Oke, aman Bu ya. Nah, sekarang saya rubah begini kalimatnya Ibu. Oke, kalimatnya saya rubah begini. A cat is eating. Sorry. A cat is eating. A cat is eating. Itu berarti kalimatnya bagaimana? Auxiliary di sini. What? Is. Oke, betul. Is. Cat doing. That's right. Paham ya? Jadi tergantung kalimat pertanyaan di atas itu ya? Iya, itu verb-nya tensisnya apa gitu. Nah, ini dia tergantung tensisnya. Terus misalkan saya kasih contoh lagi begini. A cat misalkan has eaten. A cat has eaten meat. Misalkan bagaimana? What? What-nya cepet. Terus gimana? What has a cat done? What has a cat done? Apa yang telah kucing lakukan? Apa yang kucing lakukan? Kan kucing melakukan apa? Has eaten. Gitu. Oh, jadi semua tergantung ini ya Pak ya, tergantung pertanyaannya ya, grammarnya apa ya? Betul, tergantung grammarnya. Kalau grammarnya tensisnya perfect, maka di sini menggunakan verb 3. Kalau di sini menggunakan eating, maka di sininya menggunakan doing. Gitu, Ibu.
Kalau di sininya verb SIS, maka di sininya menggunakan do. Kenapa ini kembalinya ke verb 1? Karena begini polanya. Polanya adalah question word plus auxiliary plus ini aketnya subjeknya plus verb 1. Gitu. Kalau ini kan sama juga ini question word plus auxiliary-nya adalah is, gitu kan? Plus aket sebagai subjeknya, ini verbnya apa? Verb ing. Gitu. Kalau yang atas verb 1. Karena apa? Karena dia miliknya si simple present. Oke, Pak. Aman, Bu ya? Di itu ya, Pak ya? Dikirim ya, Pak. Jadi saya Iya. Ya, terus saya lupa Ibu. Pagi nggak ngirim video, aduh saya baru pulang juga. Saya lupa, Bang. Maaf, Ibu ya. Ini udah aman ya untuk pertanyaan seperti ini. Nah, satu lagi, saya kasih contoh lagi biar lebih ini. Bagaimana dengan kalimat ini? Apa namanya? Sorry, bentar saya kasih ini dulu. Garis. What is auxiliary? Paketnya subjek. Oke, nah terus selanjutnya Mister, bagaimana kalau kalimatnya itu kalimat tenses apa namanya? Present. Simple past. Pas. Ini bagaimana Ibu? A cat ate meat. Itu dirubah ke bentuk What did. Nah, that's right. What did. Terus? What did a cat. Terus? Did lagi. Do. Oh, do. Karena syaratnya dia pasti kalau sudah menggunakan kayak begini, sorry. Kayak yang atas. Kalau sudah menggunakan das ya, yang ini ya. Dan sudah menggunakan. Oh iya. Iya, kalau sudah balik menggunakan. lagi ke 1 ya. Betul, kalau sudah menggunakan kalau sudah menggunakan das dan did kembali ke verb 1 do. Kalau menanyakan si verb. Ya. Oke, satu lagi terakhir biar tambah. Nah, panas seandainya otaknya. matematika Bu ya. Nah, kalau misalkan a cat was eating itu, nah was eating itu bagaimana? What was a cat doing? Sip. Aman ya? Sip. Bagaimana Miss Nanda, aman? Saya lagi ngikut aja karena lagi kurang sehat. Oh alah. Semoga cepat sembuh Miss Nanda. Cepat sembuh Miss Nanda. Kelelahan. Oke. Kembali lagi, ini untuk subjek, untuk menanyakan subjek who kita udah aman. Kita menanyakan what udah aman. Nah, kita langsung ke pola aja Bu ya. Polanya pokoknya gini, kalau menanyakan subjek, nih, kalau subjek kayak ini, saya kasih kurung dulu. Nah, kalau menanyakan subjek seperti ini, maka kalimatnya itu dia apa namanya, Ibu nggak usah pusing-pusing, tinggal question word-nya langsung ketemu dengan verb-nya Bu ya, begini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kalimat yang selain subjek? Ini kalau menanyakan subjek. Nah, itu ingat polanya seperti yang bawah ini. Nah, ini menanyakan selain subjek. Nah, polanya harus menggunakan ini, pola yang ini nih. Pasti question word, subject, verb. Question word, auxiliary, subject, verb. Question word, auxiliary, subject, verb. Itu pasti semuanya. Mau menanyakan objek juga begitu. Contoh nih, kita kasih contoh lagi yang menanyakan objek. Misalkan begini. Menanyakan objek, contoh yang tadi.
Nah, kalau menanyakan objek itu bagaimana? Nah, contoh, kalau tadi menanyakan verb menggunakan do, di apa doing sama done. Bagaimana dengan menanyakan meet-nya? Bagaimana menanyakan meet-nya, Ibu, Bapak? What does a cat eat? Ah, betul. What does a cat Eat. eat? Gitu. Jadi polanya menggunakan question word, auxiliary, subject, dan verb. Gitu, Bu ya? Iya. Aturannya sama pokoknya. Mau yang simple present, present continuous itu sama. Nih, misalkan kita present continuous. A cat is eating meat. Itu bagaimana? What is a cat eating? Nah, pokoknya udah selesai, Bu ya. Saya anggap udah selesai. Sip, clear ya? Susah yang verb ya, Pak ya? Clear. Gimana, Ibu? Hah? Susah ya? Ya, susah. Di awal nanti ke sininya lancar. Nah, untuk yang ini sama aja polanya. Kalau yang ini, kita buat general aja kalimat. Misalkan kayak bikin kalimat ya. She is reading a novel. Nah, misalkan kalimat ini deh, yang di sini. Yang lebih lengkap. Misalkan kalimatnya adalah Miss Helen sedang playing. Yang kemarin agak susah itu. Ini kalimatnya aktif ya, bukan kalimat pasif. Kita belum masuk kalimat pasif. Ini kemarin sama Mr. Aji sudah dapat belum, Ibu? Aktif sama pasif, udah, Pak. Yang kalimat pertanyaan begini. Belum. Belum ya? Belum. Ya, apa ya saya bahas di sini. Oke, Helen is playing a cute doll in the room. Nah, kalau menanyakan Miss Helen bagaimana? Menanyakan A. Who is playing? Oke. Ini A. Terus bagaimana menanyakan playing-nya? Terlalu. What is Miss Helen doing? Terus kalau menanyakan what is Miss Helen doing? Betul. Terus kalau menanyakan E-nya, Ibu? How many? How many apa, Ibu? How many how many dolls? Cute doll. Terus? Bukan. Miss Helen play. Oke, apa tadi? Saya tulis yang A ya. Iya. Tadi yang A bagaimana, Bu? Who is playing? Who is playing a cute doll in the room? Copy aja, Pak. Ya, Oke, betul. That's right. Terus kalau menanyakan B tadi bagaimana? What Miss Helen? What is Miss Helen? Miss Helen. What is Miss Helen doing? Betul, that's right. Terus kalau menanyakan C, E. How many? How many Cute apa doll. Ibu? Oke, betul. Cute. Doll-nya ingat ya, karena dia many pakai menjadi S. Terus? Doll in Miss Helen. Oke, is Miss Helen doing in the room. Playing. Berapa banyak boneka yang Miss Helen mainkan di kamar gitu. Jadi kenapa? Ini kan kemarin Miss Helen nanya, kenapa Mister itu menggunakan is? Kan di sininya jamak. Iya. Karena dia Miss Helen is-nya itu ikut kepada Miss Helen. Iya. Iya, ini kan yang ditanyakan ininya Bu ya, ini. Iya. Berarti is ini ikut ke apa ikut ke Helen? Ikut ke Helen. Nah,
is ini yang di soal kalimat itu kan nggak mungkin ikut ke acute doll kan Bu ya? Is ini kembalinya ke Helen. Miss Helen. Iya, makanya kemarin pas Ibu Helen nanya, kenapa Mister itu isnya dia menggunakan is, nggak menggunakan are, karena dia miliknya Miss Helen. Berbeda nih. Berbeda ketika begini, misalkan a cute cat is eating much, misalkan apa ya, meat itu Fish. ini misalkan minum Fish. banyak, drinking much milk Bu ya. Nah, kalau yang ini Ibu menanyakan acute yang ini kira-kira bagaimana? How much? Cat. How much? How much? Kucing itu bisa dihitung nggak? Bisa. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya apanya? O-nya ya? Iya. Iya. How many cat? Cute cats ya Bu ya. Nah, Cat. ini menggunakan are apa menggunakan is? How many Are. Are. Oke. cat ya? Iya betul. Kalau kita analisa lagi setelah ini. Nah, kalau yang atas ini how many cute dolls, meskipun di sini ada s-nya, itu tetap is. Kenapa? Saya lihat ke contoh dulu, Bu. Lihat ke soalnya. Miss Helen is playing a cute doll in the room. Nah, yang kita tanyakan adalah pada objek. Jadi is-nya ini bukan ikut ke pada objek, tapi is-nya ini ikut ke subjeknya Miss Helen. Ya. Nah, sedangkan yang bawah, kenapa setelah cats jamak ini ketemu dengan are? Karena di sini yang ditanyakan posisinya di apa? Di subjek. Maka are ini mengikuti si subjek, dan kebetulan subjeknya ini how many cute cats, banyak, maka verbnya harus menjadi are. Karena kan di atas cat-nya nggak pakai s, Pak. Kok pakai di bawah pakai s, Pak? Nah, ini kenapa pakai s, Ibu? Karena nggak jelas. Di sini ada apa? How many? Nggak jelas. Oh, how many? Nggak jelas berapanya. Iya, bukan. Banyak kucing yang imut. Kan kalau berapa banyak, berarti kan cat-nya nggak mungkin satu kan, Bu? Iya, benar-benar. Oke, Pak. Udah clear ya, udah aman ya? Iya. Oke, jadi kalau yang atas kenapa menggunakan is meskipun dolls-nya banyak, karena is-nya di sini kembali ke Miss Helen, bukan is-nya ini karena cute doll ini, karena cute doll ini posisinya di subjek, di objek. Oke, kita lanjut ke yang E-nya. Ke D. Cute, kita menanyakan cute, kira-kira menggunakan apa, Ibu? Cute. Bapak. Cute. How? Cute-nya. Menggunakan How? Which? Which. Yang mana? Boneka yang mana? Yang cute kan gitu. Oh. Jadi kalau menanyakan kata sifat, cute, handsome, beautiful, dan lain sebagainya itu harus menggunakan which. Berarti which plus noun. Noun-nya apa di situ? Cute. Ya. Bukan ya? Bukan, Ibu. Kalau which itu pasti plus noun. Noun-nya apa di situ? Noun-nya. Cute doll. Kan yang ditanyakan apa, Ibu? Cute-nya kan? Doll-nya berarti? Doll-nya dimasukkan. Doll yang mana? Kan gitu. Doll yang cute kan ini ya. Nah, berarti which doll gitu. Harus ada kata bendanya, ada noun-nya. Oke, aman ya? Iya. Sehingga kalimatnya which doll gimana, Ibu? Tetap menggunakan pola yang menanyakan selain subjek. Berarti bagaimana? Which doll? Which doll is Miss Helen That's right. playing Nah, in the room. In the room. Is it clear? Clear. Yeah. Kalau which ya. Oke, selanjutnya menanyakan keseluruhan yang E. Keseluruhan yang E. Cute doll. Menanyakan objek itu menggunakan apa, Ibu? Tadi di atas kita sudah bahas. What? Kalau objeknya orang. Who. Whom.
Whom. Objek. Oh, Iya. Oh, iya. Oke. Saya menemui Ibu Dian. Kalau menanyakan siapa yang kamu temui, apa-apa yang kamu temui? Apa yang kamu temui? ya apa? Siapa? Siapa? Kalau saya menemui kucing, berarti menggunakan apa? Apa menggunakan siapa? Menggunakan apa? Apa yang saya temui kan? Kucing kan gitu, Bu. Halo? Iya, Pak. Nah, Whom berarti menanyakan saya menemui orang dia. sebagai objek. Kalau siapa ya? Nah, itu kalau objek orang berarti saya menemui Ibu Dian. Siapa yang saya Objek Siapa person yang saya temui? temui? Whom? Siapa atau apa? Dan itu ditanyakan. Siapa? Siapa ya? Menggunakan siapa ya? Nah, kalau saya menemui kucing, berarti apa yang saya temui? What? Apa siapa yang saya temui? What? Apa? Iya. Jangan sampai kebalik antara Ibu Dian dan kucing. Nanti kalau kebalik saya dimarahin sama suaminya. Berarti ini what ya, Pak ya? Objek non person what? Yeah. Objeknya person whom. Nah, kembali ke permasalahan. Ini menanyakan what. What? Apa Ibu? What is Miss Helen? What is? Hello. What is Halo? Miss Helen playing in the room? Oke. Terus terakhir yang F, Ibu. In the room berarti where ya? Nah, Where? Ingat. Where is? Betul. Where is Miss Helen? Mr. Helen Playing a cute doll. Gampang kan, Bu? Iya, Pak. Iya. Kalau kemarin Kalau kayaknya satu gampang ya? mungkin kemarin banyak masalah kali, Ibu. Iya, Pak. Soalnya putus-putus, Pak. Ini putus-putus, Bu ya? Yang ini nggak putus. Kan lanjut terus. Oh ya, kemarin kan. Oh ya. Nah, saya ulangi lagi. Kalau yang ini kita masih menggunakan kalimat aktif. Bagaimana dengan kalimat pasif? Saya kembali ingatkan. Kalau menggunakan kalimat pasif pun Ibu sama saja polanya. Yang beda cuma di sini nih, yang di verb-nya. Kan kemarin kita sempat bingung, gitu kan. Apa ya? Misalkan gini, kita kasih contoh aja. Miss Helen dikunjungi, is visited by him, misalkan gitu. Nah, Halo, Pak. Bisa nggak kita memasukkan what is Miss Helen done by him? Bisa nggak begitu? What is Miss Helen done by him? Bisa nggak Ibu begitu? Nanyain verb ya, Pak ya? Iya, atau yang ini yang benar. What is done by him? Iya, betul yang what is done by him. Iya, kalau what is Miss Helen done, bisa nggak Ibu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Apa yang Miss Helen dilakukan oleh dia, kan gitu ya? Apa yang Miss Helen dilakukan? Apa ya? Apa yang dilakukan dia? Berarti yang bawah ya? Iya, apa yang dilakukan oleh dia? Miss Helen dikunjungi. Mengunjungi. Ya, dikunjungi. Dikunjungi. Apa yang dilakukan oleh dia? Dikunjungi. Dia dikunjungi, gitu kan? Iya, Pak. Bukan dia yang dikunjungi. Dikunjungi oleh dia. Miss Helen. Apa yang dilakukan oleh dia? Pak, ini kenapa done? Karena visited ya, Pak ya? Visited, betul. Karena verb 3. Sama kayak aturan yang atas tadi kita doing dan. Berarti aman ya, Bu ya? Aman, Pak.
Oke, sekarang saya kasih soal aja deh buat besok. Besok kita ujiannya menanyakan ini aja Ibu ya. Iya, boleh Pak. Ya, question. Satu kalimat bikin banyak. Sekarang aja Bu ya. Tiga, tapi yang satu ada yang aktif, yang satu ada yang pasif. Besok untuk hasilnya Ibu-ibu tinggal serahin ke saya. Sekalian sama soal-soal yang sudah saya serahkan, maaf untuk Ibu Ellen dan Ibu Dian, saya belum koreksi ya. Nanti sekalian saya serahkan hasil latihan dan ujiannya. Ini soal ujiannya sekarang. Tapi nanti dikasih lagi ya di grup. Iya, ini soalnya sekarang Ibu langsung share ke Langsung tulis saya aja. ya. Iya, tulis aja. Nanti Baik tulis ya. ya, ditulis aja. Misalkan Mr. Fatur ada pasif, ada aktif Bu ya. Saya kasih ini aja deh. Pak, nanti pertanyaannya di-share nggak Pak? Pertanyaan apa Ibu? Yang Mr. Fatur. Pertanyaan ujian ini. Ini di-share sekarang aja. Berarti kita nggak usah nulis ya Pak? Iya, nggak usah. Kan nanti share di sini. Oke. Oke. Tapi saya tulis dulu Bu ya, biar ada gambaran gitu. Iya. Oke, siap. Karena ini bukan ujian rahasia negara kalau Bu santai. Iya. Tuh. Mr. Fatur. Penting paham. Hey. Novel in his office for 2 hours. Oke. Satu aja lah. Satu aja, pertanyaan itu banyak banget. Banyak banget. Ini Ibu sambil speaking, ini enak ini sebenarnya ini. Iya, speaking aja Pak. Iya. Iya, jadi banyak ya. Untuk melatih speakingnya. Ini nggak apa-apa Ibu ya. Ibu nggak buru-buru kan Ibu ya? Enggak. Nanti kalau ada yang buru-buru nggak apa-apa, di skip, tinggal apa namanya? Langsung istirahat gitu. Atau saya share aja ya nanti ya. Ibu, kita close aja ya. Kasihan ibunya. Oke. Siap. Oke, nanti saya share aja. Pokoknya Ibu cari paling bawah nanti ya soalnya. Oke. Iya Pak. Oke Ibu, terima kasih buat semuanya. Maaf Makasih kalau banyak. ya. Di-share di grup ya. Siap Ibu. Oke, buat Ibu Dian apa sih yang enggak? Allah. Berarti Mas Awan, aku kan belum selesai tuh yang tugas yang pertama. Diselesain dulu, aku kirim lagi berarti gitu ya? Nanti baru dikoreksi ya? Ya, kalau saya ini kalau yang soal latihan itu nggak wajib. Buat Ibu yang mau latihan sama Bapak silahkan di-storekan. Bisa nggak bisa pokoknya storein nggak apa-apa. Kalau Mister saya masih bingung nggak di-storein, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi baiknya bisa nggak bisa storein aja. Iya, pengen tahu benar salahnya, kurangnya di mana gitu. Kalau nggak salah 2 latihan Ibu ya? Iya, 2 latihan Pak. Iya. Oh, 2 ya? Iya, silakan di-share. Nanti saya kasih ini. Yang salahnya mana, Ibu kasih lagi. Salahnya mana, Ibu kasih lagi. Mendingan Pak, langsung aja kasih jawaban ya Pak. Kalau saya kasih kuncinya, nanti Ibu nggak tahu kesalahannya di mana. Oh iya benar. Biar Bapaknya nggak berseper. Oh iya benar-benar. Iya, biar Ibu berulang kali. Terus salahnya di mana? Nanti kalau Ibu udah, Mister, saya udah nyerah deh, baru saya kasih kunci jawabannya. Atau enggak ditanya